sayang semuanya, gimana kabarnya? Udah di rumah kan? Atau masih di tengah jalan? Oh, kalau di tengah jalan kan bisa ya sekarang nonton di mana aja ya. Saya Kak Ros, apapun yang terjadi siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, aku dengar kabarnya di seputar Jalan Tendian itu lagi macet banget gitu ya. Jadi bintang tamu kita alhamdulillah ya udah nyampe. Ini padahal pengantin baru ya, pengantin baru kita suruh macet-macetan. Siapa mereka? Nanti kita ngobrol. Kita kebacakan dulu untuk membahas hal-hal apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, menuai banyak komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Aku ditemenin sama Daniel hari ini ya, di pojok sana biru-biru dia. Oke, kita lihat dulu apa sih yang rame. Oh, si siapa? Aurel kan ulang tahun ya. Ulang tahun terus dia dikasih buket uang setinggi berapa meter? Tinggi banget ya, setinggi dia ya, lebih tinggi lagi. Yang mana buketnya sebelah sana kan? Itu yang piramid itu. Tuh 6 momen ultah ke-26 Aurel Hermansyah dapat uang berbentuk buket kue bertingkat. Udah bukan buket bunga lagi ya kan, nggak tahu tuh nilainya berapa. Cuman ya namanya juga netizen ya, selain ada yang kemudian ngetek-ngetek pasangannya atau suaminya ngasih kode gitu ya, kayak gini nih kalau ulang tahun gitu ya. Ada juga yang menunggu-nunggu ini kapan keluarga Halilintar memberikan ucapan selamat ulang tahun di Instagram ya kan. Coba kita lihat, ini ada videonya nggak? Ada videonya? Cuma komentar netizen aja. Coba kita baca komentar netizen yang pertama. Nggak baca captionnya Atta dulu. Atta dulu, coba kita lihat komennya tadi yang captionnya. Happy birthday istriku, semoga senang sama tas, bunga dan kuenya. Oke, bahagia terus ya, jangan mikirin omongan orang. Ku di sini bersamamu tahun ini, mentahnya aja ya. Kalau beli barang takut ada goreng-gorengan lagi. Jadi bisa buat sedekah juga hadiahnya. Sehat-sehat, berkah selalu, sayang, love you, katanya gitu. Kunci rezeki lancar. Ada yang mau hadiah-hadiah juga? Mau. Katanya nggak ada bentuk barang, tapi kok ada tas? Maksudnya tasnya isi duit gitu ya? Aduh, yang benar kunci rahasia kebahagiaan rezeki lancar itu adalah kalau suami itu royal sama istrinya. Komentar netizen coba kita baca ya berikut. Kok keluarga Halilintar nggak ikut? Mau ikut ngapain lagi sih? Kurang aja. Yang berikutnya apalagi? Aku nyariin komentar ama story ngucapin ultah dari keluarga Bang Atta nggak nemu ya. Mungkin ngucapinnya langsung dari WhatsApp. Yang berikutnya happy birthday Kak Aurel dari Fuji ada. Kemudian dibalas juga sama Aurel. Makasih sayang. Terus yang berikutnya Fuji ngucapin, oh dulu ilfil sama Asyap, sekarang favorit couple banget. Secara Atta itu bisa meratukan istrinya. Bagaimana bisa rezeki dia habis secara istrinya bahagia terus kayak gitu. Ada lagi komentarnya, alasan gue follow Atta karena dia sangat memuliakan istrinya. Lanjut berikutnya. Tuh bener, jangan takut baby, rezeki selalu berlimpah jika kamu memuliakan istrimu. Dia ngetek suaminya nih ya. Yang berikutnya ada lagi komentar ya. Tuh dengerin yang, dia ngetek juga pasangannya ya. Tuh dengerin yang, membahagiakan dan sedekah ke istri tuh harus. Kalau ke istri mah nggak sedekah, kasih duit lah ya namanya kan, iya kan? Tuh Daniel, ini aku tinggal nunggu istrinya Daniel komen di ini yang ambil ngetek kamu ya. Nah kalau yang suami yang berikut ini yang baru nikah seminggu, belum ada seminggu, 3 hari ya, baru 3 hari, ya kan masih wangi kembang. Ada Chan Kelvin dan istrinya Dea, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Chan Kelvin, artis sekaligus presenter kelahiran 1985 ini menikah dengan Dea Sahirah, perempuan berusia 26 tahun yang merupakan keponakan dari artis senior Inneke Koesherawati pada 7 Juli 2024 dengan mahar 77 gram logam mulia dan uang tunai Rp2.024.000. Pasangan yang memiliki perbedaan usia 12 tahun ini sudah dekat sejak 6 tahun lalu karena dikenalkan istrinya Adli Fairuz Angbin Risi yang merupakan teman TK dari Dea. Dea yang sempat ragu untuk berhubungan serius dengan Chan karena seorang public figure ini dilamar secara personal di makam ayahnya pada 2 Februari kemarin sebelum lamaran resmi pada 5 Mei 2024. Pria yang sempat dijuluki Presiden Jomblo ini mengumumkan telah lulus S2 bisnis menjelang pernikahannya, bahkan gelarnya dicantumkan di bio Instagramnya. Benarkah Chan dan Dea ingin segera memiliki momongan? Dan benarkah Chan dan Dea memilih datang ke kajian daripada pergi honeymoon? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aduh, kita sudah kedatangan pasangan pengantin baru. Aku nggak bisa datang, mohon maaf ya, tapi kan kamu yang aku datangkan kali ya. Kalian gitu ya. Dimarahin. Aku udah dari sana udah dipelototin. Bisa ya. Kemarin Gunda nggak datang. Iya. Mohon maaf ya. Gara-gara ada supir. Iya. Tapi itu gue jemput. Iya. Gimana caranya pengantin jemput tamunya ya? Selamat Chan
Kevin resmi menikah dengan Dea Sahira. Aduh, gimana nih? Gimana? Gimana? Aku tanya wacannya yang sudah 39 tahun ya. Belum lu udah nyebutin umur tuh. Yang udah berapa tahun gitu, jomblo terus gitu. Gimana akhirnya setelah menikah nih? Iya, alhamdulillah ada teman hidup sekarang gitu. Jujur. Dia senang maksudnya. Hari pertama tuh kan Senang, gitu. dan akhirnya sekarang ada yang nemenin dari 24 jam, dari bangun sampai ntar malam tidur lagi tuh ada yang nemenin. Kan kamu kan cita-citanya salah satunya adalah pengen menjalankan ibadah tuh bareng. Benar. Gimana rasanya? Ya sudah kesampaian sih untuk berapa hari kita ya sayangnya? Udah 3 hari, udah 4 hari kan akadnya pertama kan tanggal 7 tanggal kan, 7, ini hari ya. keempat berarti gitu. Kan akad tanggal 7. Itu hari apa sih? 7, 8, 9, 10. Tanggal 10 nih kan? Oh iya. Lupa hari, Bu. Kalau Dea gimana Dea? Ini masih 3 hari, iya. Ada nggak hal yang ternyata kamu masih kaget gitu ya setelah berapa tahun? 6 tahun kenal sama dia gitu? Enggak sih, belum. Mungkin masih 3 hari kali ya. Oh, masih jaga image ya. Mantap. Coba kita lihat seperti apa sih prosesi pernikahannya Chandra Dea berikut ini. Papa, Mama, dalam waktu dekat aku akan menapaki jenjang pernikahan dengan kekasih hatiku, Dea Sahira. Dan aku yakin Dea adalah orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidupku. Yang bernama Siti Sahira Maulidia binti Surya Bakti kepada engkau dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 77 gram dan uang tunai sebesar Rp2.024.000 tunai. Saya terima kita dan berdoa Siti Sahira Maulidia binti Surya Bakti dengan mas kawin tersebut tunai. Telah dirinya buat hari-harimu bahagia lalu apalagi sayangku. Chan, kan aku gak datang ya Chan, tapi aku lihat foto kamu tuh yang pertama kali dirilis oleh rekan-rekan media. Aku lihat mukamu tegang sekali gitu. Kenapa? Ini sekarang juga ngelihat tayangan ulangnya lagi tuh masih tegang. langsung di zoom gua sama kamera. Iya, tadi kenapa sih? Ya enggak, apa ini kan adalah pintu gerbang permulaan gue berikrar di depan Allah dan di depan para keluarga terutama orang tua gitu kan. Ya tegang lah. Biasanya akad cuma kayak di FTV sinetron kayak ya adalah ya gitu. Tapi ini kayak wah ternyata ini loh rasanya untuk apa ya memulai hubungan ya, ibadah seumur hidup tuh harus komitmen yang benar komitmen gitu. karena kita perjanjian sama Allah loh, karena kita dunia akhirat akan menanggung beliau juga ini gitu. Jadi Kamu ngelihatnya aja tegang itu kenapa gitu? Aku bingung. Ngelihatnya ya. Kalau pada saat akad kamu tegang sih aku paham lah. Ini ngeliat aja kan masih 3 hari Kak. 3 hari belum nggak nyatet. Pada saat press conference ya itu kan mukanya juga gitu senyum tuh kayak gitu. Kamu berasa gak dia tegang? Kenapa sih? Gak tahu kenapa. Jujur. Kamu khawatir. Enggak. Kamu mengkhawatirkan dia ya? Pokoknya apa ya? Ya itu yang gue bilang beban tanggung jawab yang sebelum ditanggung sama orang tua sama keluarga dia itu sekarang dilempahkan ke saya gitu loh. Jadi makna itu sebenarnya sih yang dalam banget gitu. Jadi kamu jadi kayak Chan yang berbeda ya, agak berbeda serius banget. gitu. Gak bisa joget ya KS lagi gue waktu itu. Baru-baru mikir gitu. Dia sendiri gimana? Ya kamu menikah dengan seorang public figure ya kan. Mau nggak mau lah walaupun kamu mungkin orangnya private ya, nggak pengen terlalu di-expose. Ya akhirnya harus menghadapi wartawan, komentar netizen dan lain sebagainya. Gimana dia? ya udah dijalanin aja kalau sekarang ya mungkin. Kalau awal-awal? Ya awal mungkin ya Agak sempat kaget maju ya kan sempat maju mundur juga karena ya mungkin aku tipe orang yang agak overthinking gitu kan. Jadi kayak waktu itu pas sama dia kayak aduh kayaknya nggak bisa deh. Cuman ya mungkin lama-lama mungkin karena jodoh kali ya. Jadi ya udah akhirnya memutuskan untuk bareng. Overthinking tuh apa waktu itu yang kamu paling khawatir? Enggak sih, takut aja gitu. Kayak aku kan dari anaknya maksudnya bukan tipe yang suka ngeposting yang kayak gitu-gitu kan. Jadi itu sih yang bikin kayak aduh kayak males deh kalau sama dia, pasti apa-apa jadinya mungkin jadi konten gitu iya ya. jadi konten gitu. Nah ternyata dia emang nggak posting, yang posting bapaknya Chan. Iya juga ya. Gimana tuh dia? Iya bener juga ya. Begitu kaget-kaget gitu nggak? Maksudnya kan udah di kalian kayaknya sepakat udah jangan posting gitu. Tapi tetap aja gitu yang namanya orang tua happy ya. Di posting tuh kamu gimana? Enggak sih, enggak gimana sih. Soalnya nggak ada apa-apa juga ya, maksudnya habis posting itu maksudnya nggak ada kejadian yang Gimana? tiba-tiba dihubungin apa-apa gimana jadi ya udah. Jadi ternyata kekhawatiran kamu
nggak terjadi lah, nggak seperti apa yang terlalu ditakutin. Kamu nggak terlalu ini. Nah, abis itu apalagi yang menjadi kekhawatiranmu di luar sorotan dan komentar netizen? Kan dia ada di dunia hiburan ya kan? Apa ya? Dunia hiburan segitu. Enggak sih, nggak ada. Itu doang sih paling. Itu aja. Ya, itu aja. Nah, beda usianya kan cukup jauh ya, 12 tahun. Iya sih, mungkin jadi kayak banyak sudut pandang yang berbeda sih dulu ya. Dulu. Iya, sekarang sih udah. Contohnya apa tuh misalnya sudut pandang yang berbeda? Apa contohnya? Dilempar. Apa Chan? Ya perbedaan umur kadang-kadang kan apa namanya circle kita juga beda ya. Aku di dunia entertainment, dia juga berbeda circle-nya. Terus juga dari umur juga jauh, sudut pola pikir beda, sudut pandang juga berbeda. Akhirnya gimana caranya biar kita bisa jalan bareng-bareng? Ternyata kalau kita punya solusi dan balik-baliknya lagi ke Allah sih kayaknya so far bisa kita jalanin. Iya, contohnya apa sih? Contoh konkretnya yang beda lah, yang hal-hal sederhana gitu yang beda. Apa ya sayangnya? Ya paling kayak berdebat masalah yang nggak penting kadang-kadang bisa kayak gimana gitu. Ya tapi alhamdulillah. Pantesan kamu kuliahnya langsung S2 ya? Kenapa emangnya? Biar debatnya sama-sama S2. Nah ini tapi alhamdulillah untuk yang kuliah kan akhirnya aku bisa pembuktian ya setelah kemarin 5 tahun lebih S2 aku terbengkalai dan akhirnya aku komitmen gara-gara COVID juga dan lain-lain hal gitu. Akhirnya sebelum akad tuh aku buktiin kalau gue udah bisa ngeluarin sertifikat kelulusan, gue buktiin ternyata undangannya emang benar-benar bisa canda ADPKOS FTMBA gitu. Karena masalahnya undangannya udah dicetak ya kan? Udah cetak, kalau gue gak ngejar, malu kak. Gak canda. Sehingga itu gelar itu sah dipakai di undangan. Bukan cuma di undangan ya. Coba langsung kita lihat di profilnya Chan Kevin, udah berubah ya. Coba ya, namanya coba profilnya Chan Kevin. Buktinya coba kita. Oh, Chandra Adi Prakoso ST titik koma MBA. Ya bangga dong kak, ini kan gue bersusah payah gitu loh. Walaupun nanti graduation gue nanti insya Allah 10 Agustus di Malaysia, tapi seenggaknya surat kelulusan gue tuh udah ada. Nah, nanti gue datang deh pas graduation. Oh gak mungkin, kamarnya gak datang. Resepsi apalagi graduation gue. Jadi surga. Aduh, setelah tertunda begitu lama, ini gara-gara COVID. Kamu sendiri nih Dea ya kan, ini kan sebetulnya juga salah satu bentuk komitmennya Chan juga gitu ya untuk meluluskan S2-nya. Dia kan pernah ngomong juga bahwa ini juga kamu pengen lah sedikit lama-lama akan mengurangi kegiatan di syutingan. Ya enggak sih, maksudnya ada, ya balance lah. Ya kan ada bisnis juga, syuting juga tetap jadi passion gitu lah. Apa kamu sebagai istrinya gitu ngeliat, dia juga lulus S2 nih gitu. Ya maksudnya ya senang sih, bangga juga lah pastinya. Terus kamu menyemangati nggak, ada nggak momen-momen dia kayak kelihatan dia agak ada sih, cuman ya disemangatin dia sangat semangatin aku banget. Ya, Mas kamu bisa gitu loh kan. Ada momen apa tuh, ceritain dong. Kapan dia mulai agak-agak mau rontok? Dalam hal apa nih? Kuliah. Oh, kuliah. Emang ada mau rontok apa lagi? Enggak. Gue bulu mata dia. Ada kita pernah wawancara juga sebelumnya ya, sebelum menikah. Ini tuh dia tuh diwawancara ya. Dari mulai dia ketahuan dia sebelum dia ketahuan dia udah mau lamaran ya kan. Sampai pernikahan tuh kalau diwawancara tegang kayak bukan Chan ya kan. Masa sih banyak pikiran nggak waktu itu? Banyak kekhawatiran. Nih salah satu cuplikan wawancara kita berikut ini. Muka gue tegang kak. Sesusah itukah kamu mencari yang cocok banget buat seorang Chan Kevin? Banget kak. Banget. Ya mungkin cewek cantik di luar sana banyak. Cuman ketika kita punya visi dan misi, kita punya frekuensi yang aku pengen banget ketika lagi nanti berumah tangga ada teman sholat jamaah bareng, puasa sunnah Senin Kemis ataupun puasa Ramadan dan apapun kita membuat kebaikan itu bareng-bareng. Itu pengen kak kayak gitu, dan alhamdulillah kemarin dapet. Kayaknya kurang nih, kan aku orangnya emang agak susah ya, apalagi di umur seperti ini ngedapetin yang kita mau itu adalah sangat sulit. Dan alhamdulillah ya Allah baik sama aku, dipertemukanlah sama Dea. Itu berkat mandi kembang di kawinannya anak aku. Oh iya benar ya. 5 tahun yang lalu. Tapi ngefeknya juga nggak baik-baik juga ya. Ada yang nggak baik juga kan? Apa? Ada yang nggak baik juga bukan? Udah nggak baik. Gue tahu kak. Dia bingung nih apa sih? Dia kan tegang nih dari bahkan sampai bilang, sempat ngomong gitu. Ada yang bilang semoga lancar ya sampai hari H, dan kamu bilang
kamu betul-betul merasakan itu ternyata adalah maknanya tuh sebuah dalam banget. maknanya dalam Iya, banget. kayak kita bilang kalau kita selama ini kayak ngucapin ke teman kita lancar-lancar ya sampai hari H kayak gampang gitu ya. Ternyata kalau kita sebagai pelakunya itu ternyata maknanya tuh dalam loh. Lancar-lancar itu maknanya tuh dalam banget, lancar dalam segala hal kan. Ya apapun itulah, pokoknya menuju ke hari H itu oh ternyata Oke, bisa cerita dong sekarang. Menuju ke hari H ada ini cerita pinter ya, apa? pancing dikit abis itu sikat deh gue. Pinter nih hostnya nih, pantesan nih. Lama buat di acaranya. Gimana dia? Ada apa tuh? Kerikil-kerikil apa waktu itu? Enggak sih sebenarnya ya waktu ngurus-ngurus itu ya mungkin ada aja mungkin dari vendor yang mungkin tiba-tiba ternyata nggak bisa yang kayak waktu Sanggar Iya. Aceh itu kan. Iya. Terus juga ya mungkin karena banyak beda pendapat mungkin dia maunya apa aku maunya apa jadi dia yang ngebuat kadang-kadang jadi emosi dikit gitu. Ya banyak sudut pandang yang kadang-kadang berbeda tetapi insya Allah Iya. alhamdulillah bisa ditengahi itu salah lah, satu. gitu. Jadi kamu udah lihat dong pada saat kesel-keselan kan itu sebenarnya ditunjukkan kalau Iya, lagi keselnya iya. tuh kayak Terasa gimana asli ya ya. kan gitu. Gimana ternyata apa yang kamu baru tahu dari Chan ketika dia lagi stres? Enggak sih karena aku sebelum ya mau mutusin untuk nikah udah tahu sih dia orangnya gimana gitu. Jadi ya sama aja sih sejauh ini sih sama aja Kak. Oh sama aja. Sejauh Tapi kan kalau kita taunya dia mah orangnya kan chill santai gitu ya. enggak sih enggak santai banget juga. Serius ya orangnya. Maaf ya netizen. Ya, ternyata dia cukup tegas. Ya lumayan. Oh, kalau Dea gimana? Kalau kamu udah tahu belum kalau dia ngambek-ngambek atau apa gimana caranya menenangkannya? Oh, tahu. Gimana dia Jadi apa? beberapa kali ada hal-hal yang dia tidak suka. Oh ternyata dia tuh nggak suka kalau dia begini, aku begini, gitu. Dan ternyata solusinya adalah begini. Apa mukanya gimana? Kamu biasanya ngomong atau ditunjukkan dengan wajah yang berbeda? Kalau siapa? Dia yang lagi nggak suka gitu. Dua-duanya sih kayak ngomong sama Dia tahu misalkan kayak kita udah diem, terus kayak udah gimana, oh berarti gue harus jaga omongan nih, gue harus nge-backup dia, gitu-gitulah. Kalau lagi kesel pakai bahasa tubuh ya. Gitu. Gitu ya, ngomong. Oh, libat kali ya. Oke, kita flashback lagi pada saat kamu pertama kali gitu ya mengutarakan niat itu juga di makam almarhum papanya Dea. Ya ada postingannya coba kita lihat nih. Ya, the first time propose berapa bulan sebelum lamaran udah kasih cincin duluan di depan papa gitu ya. Ini pada saat momen itu kamu udah tahu nih dia bahwa dia akan kasih cincin di momen ini. Udah tahu kalau mau nikah, cuman maksudnya nggak taw kalau dia akan kasih di situ sih gitu. Karena waktu itu kayak emang lagi mau ngelayat aja ya. Mulai aja, dan aku tiba-tiba ngeluarin cincin gitu, dan dia kayak agak kaget gitu. Ya Allah, Mas Chan. Jadi kamu emang udah rencanain ya? Aku udah rencanain. Kenapa kamu pilih momen itu? Karena apa ya? Ya salah satu orang terkasih yang mungkin selama ini dirindukan oleh Dea dan juga keluarga adalah papahnya. Dan mungkin itu adalah salah satu orang yang dihormati, disegani, dan ya sebelum aku bilang ke keluarga yang lain, alangkah lebih baiknya aku mau minta, ya walaupun beliau pasti ngelihat, beliau pasti tahu apa yang aku sama dia akan lakukan gitu. Tetapi yang minta restunya untuk pertama kalinya, insya Allah membuat beliau ini senang lah gitu. Dan akhirnya mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan juga nih buat aku sama dia, sama keluarga. Udah berapa tahun papa meninggal? Dari aku kuliah berapa tahun ya berarti ya? Mungkin 7 kali ya. Kemungkinan aku agak lupa juga sih kayak 7 deh. Ini momen pernikahan kamu gitu nggak ada apa-apa itu Iya, pasti harum, sedih sih. sedih ya. Apa sih kamu? Gitu sih. Iya. Sedih. Lumayan sih ya sedih gitu. Karena ya kan maksudnya ya pinginnya kan lengkap ya, cuman ya udah. Dan tadi mungkin yang Chan bilang ya momen yang buat kamu jadi kayak tanggung jawab yang baru kamu rasain adalah ya itu tadi kan semua tentang Dea itu kamu yang nanggung gitu. Iya. Termasuk juga tanggung jawab ke almarhum Pasti. papanya Sekarang nggak jadinya. boleh paham. Jadi ya sebenarnya makna ijab kabul itu ya berat. Kita kan nanggung Dea ini ya, dunia maupun akhirat gitu kan. Jadi ya kita sama-sama berikhtiar lah, berdoa, berjuang lah gimana caranya biar kedepannya kita menjadi orang yang baik. Nanti kita pun kita pikiran panjang sih Kak. Yang penting gimana caranya kita bisa ibadah seumur hidup dengan baik, dengan tenang, dan kita sama-sama nanti berpulang insya Allah dalam keadaan yang baik juga lah. Niat kita gitu kan, insya Allah ibadah seumur hidup. Mudah-mudahan. Dea kalau lihat kamu ingat almarhum apa atau pengen apa ayah? Papa, almarhum papa. Ada nggak sih kesamaan-kesamaan atau yang kamu harapkan gitu? Juga dilakukan oleh Chan yang sama seperti almarhum papa. Apa ya?
Yang sama itu nggak ada, maksudnya nggak yang gimana itu sih. Tapi mungkin ada kebiasaan papa yang kamu pengen itu juga Chan besok bisa lakukan juga gitu. Ya mungkin mengayominya kali ya, yang kayak papa mungkin gitu. Mengayomi gimana? Ya memanjakan gitu sih Kak. Oke Chan, contohnya udah ada ya, Atta Halilintar tadi ya. Ulang tahun ya, tumpengan tuh ya kan, tumpengnya tumpeng duit. Ya kasih kode ya. Memanjakan ya. Oke, dia tadi bilang bahwa salah satu yang dia khawatirkan adalah kalau dia banyak terekspos gitu menjadi sorotan publik. Coba kita lihat sekarang ini beberapa konten-kontennya Chan dan Dea berikut ini ya. Langsung tegang lagi mukanya, astaga. Ya kalau aku dipanggil Mbak, aku cewek dong. Enggak gitu ya? Jadi dia tuh request pengennya tuh dipanggil Mas, sedangkan aku tuh kayaknya di keluarga jarang nggak ada yang manggil Mas. Karena kan kenapa aku suka sayur? Kenapa? Karena aku adalah vegetarian. Karena aku pecinta daun muda. Lanjut ditemenin Dea ngerjain tugas bareng teman kuliah. Udah selesai nugasnya, alhamdulillah. Ini ada sausnya, kitanya sambal, cuman ini stroberi. Iya, aku juga nggak pernah ini. Ada tulangnya. Oh, ini juga ada tulangnya di waffle. Juga ada kentang-kentangannya. Enggak, itu tadi di situ. Oh, maksudnya gitu. Ini bakatnya. Oke. Coba ya. Cara makannya gimana? Makanya tadi coba. Rasa ayam. Ada tulangnya di dalam ya. Oh, berarti orang Medan ya? Ada tulangnya? Tulangnya itu Gak tahu ya? Tahu gak sih? Tulang tuh apa ya? Yang kita Aduh, bercandanya Chan ya. Komentar netizen coba kita baca. Komentarnya bunyinya. Cet, aduh. Aku cemburu Mas Chan, sabar dia dijawab lagi. Yang berikutnya dari awal video sampai akhir aku nyengir ya. Berikutnya lagi. Sekarang posting Kak Dea terus jadi ikut seneng. Ya, berikutnya. Biar kayak di sinetron deh, aku merasa, Mas, kamu udah pulang, kamu makan apa Mas? Edisi gue mah kangen syuting katanya lagi, bener sih? Yang berikutnya, Masya Allah senang lihatnya kalian berdua, Kak Dea dan Chan selalu dalam lindungan Allah dan selalu berada di jalannya, amin. Yang berikutnya, kita lihat lagi. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu sering-sering ngevlog best couple. Nah, Dea, nih pertanyaan selanjutnya. Ini kan kamu lihat responnya kan bagus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana? Kamu kan awalnya agak khawatir ya. Iya sih. Sekarang udah mulai terbiasa gak? Iya, karena dia iniin terus sih kayak udah kamu gak usah baca-baca kamu gitu-gitu terus jadi oh ya udah deh ya udah gitu lama-lama nggak dicek-cek juga gitu sih Kak. Karena Terus komen gak usah kamu baca. Yang penting kamu baca tuh DM. oh gitu. Gimana nakut-nakutin. Ya, bercanda. Oke, sekarang kita mau nanya nih untuk kalian nih pasangan suami istri yang baru ini ya. Aturan-aturan berikut ini menurut kalian gimana? Boleh apa nggak boleh curhat ke lawan jenis? Boleh nggak? Kalau temen deket kan kita punya temen juga ya, tapi asal tahu batasannya aja gitu. Gitu. Dia kayaknya nggak setuju. Aku enggak sih. Nggak, Chan, berarti jangan. Kamu jangan curhat ke aku. Oke, mungkin nggak. Ada lu curhat sama gue. Boleh atau nggak boleh kalau lagi berantem pergi dari rumah? Dia boleh nih. Kalau kamu boleh kan nanti. Ya pokoknya lihat kondisi aja. Yang penting masalahnya harus diselesaikan gitu. Kalau misalnya tidak bisa selesai hari itu ya mungkin tunggu suasana adem baru bisa diselesaikan. Kalau mau pergi dari rumah pun pamit ya. Gitu pamit. Ya. Aku pulang dulu ya. Pulang sendiri. Pulang sendiri apa dijemput? Ya tergantung ngambeknya kayak gimana. Enggak canda. Boleh nggak boleh ngecek handphone pasangan? Aman nggak apa-apa silakan. Iya. Dia ragu-ragu. Oke, aku tanya ke dia ya. Dea, boleh atau nggak? Silent treatment boleh nggak, Dea? Nggak boleh. Nggak boleh ya, harus diomongin ya. Iya, betul. Walaupun awalnya diam-diam tapi harus diomongin. Iya. Boleh nggak boleh posting masalah rumah tangga di sosial media? Nggak. Boleh nggak boleh punya sahabat lawan jenis dan sering hangout bareng? Oke, biar mereka berpikir dulu ya. Kita undang bintang tamu kita selanjutnya, ada Christina. Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Berat ini pertanyaan. Christina Iswandari, pedangdut kelahiran 1976 ini namanya semakin meroket melalui album keduanya berjudul Jatuh Bangun yang dipopulerkan oleh sosok yang juga dekat dengannya, yaitu mendiang Meggy Z. Juni kemarin, Christina baru saja melaksanakan ibadah haji bersama adiknya Sylvia Wiharjanti dan banyak membagikan momen selama di Tanah Suci seperti wukuf, lempar jumroh hingga tawaf wada.
Sebelumnya, pada 2022, ia sempat menjalani ibadah umroh yang diniatkan untuk almarhumah neneknya. Perempuan yang pernah menikah dengan Amin Nur Nasution, namun bercerai setelah 2 tahun pernikahan pada 2009 ini kerap memposting momen ziarah ke makam ibunya dan April lalu merayakan Idul Fitri dan berfoto keluarga, di mana kehadiran mendiang ibunya diganti dengan bingkai foto sekaligus remake foto keluarga tahun 2007 ketika ibunya masih ada. Benarkah Christina diminta untuk segera berhijab oleh orang sekitarnya? Dan seperti apa doa yang Christina panjatkan selama ibadah haji? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.